Banyak orang di antara kaum muslimin tidak menganggap bahwasanya mengingatkan orang dari kesalahan, kemungkaran, yaitu pelanggaran agama, bukan tanggung jawab dia atau bukan dosa bagi dia. Sehingga pada saat ada orang yang tidak sholat, dilihat depan matanya, ada orang yang berbuat zina, ada orang yang berbuat apa saja kemungkaran, dia menganggap itu adalah bukan urusan dia. Begitu pula pada saat seseorang melihat orang lain tidak mengerjakan kebaikan dan dia tahu itu adalah kebaikan, perintah dari Allah, apalagi kalau sifatnya wajib. Jadi terkadang ada kemungkaran itu yang sifatnya sendirian dia. Misal ada seseorang memberikan informasi kepada kita, kalau si fulan ini nggak sholat misalnya, lalu kita pergi meluruskan kesalahan dia, itu berarti cuma ingkar mungkar. Ada kejadian yang lain, mungkin kita hanya menyuruh kepada ma'ruf saja, menyuruh kepada kebaikan saja. Seperti misalnya saya lagi ceramah begini, ini cuman mengingatkan kalau pas ada satu perintah agama yang saya sampaikan, maka itu berarti menyeru kepada kebaikan. Tapi ada hal yang bersatu keduanya, dan yang cenderung kepada dosa besar adalah ketiga-tiganya tentunya. Yang bersatu, misal ada orang yang tidak sholat, maka kita pungkirin, kenapa nggak sholat akhi, kenapa nggak sholat ukhti, itu namanya ingkar mungkar. Lalu kemudian kita ikutkan dengan perintah ma'ruf. Misal kita mengatakan sholat itu kan wajib, Allah yang wajibkan, berarti itu menyeru kepada kebaikan. Ini gabungan antara keduanya, gabungan antara keduanya. Jadi semua ketiga contoh tadi itu masuk dalam kriteria dosa besar yang kalau orang tidak melakukannya. Yang lebih fokus lagi kata ulama adalah masalah yang ketiga, yang digabungkan. Yang digabungkan. Saya rincikan dulu. Kalau yang mungkar saja tadi, misal saya dilaporkan oleh seseorang, si fulan nggak sholat, si fulan niat mau berzina, si fulan niat mau kerja di tempat riba, tolong Ustadz nasihatin. Saya lalu datang dan menasehatinya. Ini ingkar mungkar saja, ingkar mungkar saja. Nah ini kalau diminta kepada saya untuk meluruskannya, maka wajib saya harus bisa meluruskan. Kalau saya tidak luruskan, saya dosa besar, karena saya membiarkan orang terjerumus dalam perbuatan dosa besar itu. Tapi kalau yang sedang dia lakukan dosa kecil dan saya tidak luruskan, saya tidak ingatkan, berarti saya termasuk melakukan dosa kecil. Kalau menyeru kepada kebaikan, misal kayak ceramah seperti ini, maka ini lebih cenderung kepada hukumnya sunnah. Kecuali memang ada satu kasus terjadi, seperti contoh besok Natal misalnya, lalu saya tahu ada kaum muslimin yang melakukan perbuatan ikut-ikutan, lalu saya tidak luruskan, saya tahu itu, saya tidak coba menyampaikan yang ma'ruf, maka berarti perintah agama memerintahkan agar kita merayakan Idul Fitri Adha dan tidak ada hari raya yang lain, mengingatkan kepada ma'ruf. Saya tidak ingatkan, maka saya berdosa besar. Tapi kalau umum saja penyampaian ceramah, itu hukumnya sunnah saja kalau dia sampaikan secara umum, gitu kan. Kemudian ada yang gabungan antara ingkar mungkar dan ambil ma'ruf tadi. Seseorang yang sedang tidak sholat di hadapan kita, lalu kita ingatkan, luruskan, lalu sekaligus kita sebutkan fadilah daripada ibadah itu, berarti menggabungkan keduanya. Lebih cenderung Imam Az-Zahabi mengatakan semua masuk dalam kriteria dosa, tapi ada rincian tadi. Cuman kalau digabungkan keduanya, ini sudah jelas dosa besar, mutlak, tidak ada lagi pendapat lain. Misal ada orang depan mata kita jelas-jelas berbuat kesalahan pelanggaran agama, ya, maka di sini wajib bagi kita untuk memungkirinya. Kalau tidak, dan sekaligus menggabungkan dengan ma'ruf, ya, diingatkan. Jadi jangan sampai teman-teman cuma bilang orang lagi berzina, jangan kamu zina, haram dalam agama. Itu nggak cukup. Itu cuma ingkar mungkar. Harus digabungkan. Apa alasannya? Apa solusinya buat dia? Karena zina itu perbuatan yang fahisyah, perbuatan yang buruk. Bayangkan kalau nanti perempuan yang kamu zinain ini hamil, bagaimana nanti citra nama kamu di keluargamu, di masyarakat? Bagaimana nanti kalau dia hamil kamu menghadapinya? Menggugurkan juga adalah dosa haram yang lain. Kalau kamu punya anak, anaknya haram. Jadi kita berikan ma'ruf, ya.
berikan selain ingkar mungkar, melarang dia, kita sampaikan juga kebaikan-kebaikan. Ada orang tidak sholat, tanya, kenapa akhi nggak sholat, gitu kan? Itu sudah ingkar mungkar ya, kenapa nggak sholat? Lalu kita masuk kepada ma'ruf. Sholat itu kan perintah agama, Allah subhanahu wa ta'ala yang wajibkan, pahalanya begini, begitu, begini dan seterusnya. Maka ini penggabungan antara amr ma'ruf dan nahi mungkar. Kalau ada orang yang mengalami keadaan tadi, dia melihat depan matanya kemungkaran dan dia tidak pungkirin, dia termasuk orang yang melakukan dosa besar.